Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik sejumlah staf khusus dan utusan khusus di tengah proses efisiensi pemerintah pada seluruh kementerian dan lembaga. Jadi seberapa urgensi pelantikan staf khusus ini akan menunjang kerja Menhan? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dua orang narasumber. Ada Jubir Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wena, kemudian pengamat militer Hairul Fahmi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Frega dan Pak Fahmi. Selamat sore, Selamat sore. Baik, terima kasih Selamat sore sudah Mas Bram. bergabung pada sore hari ini Bapak-Bapak sekalian. Saya ke Pak Frega terlebih dahulu kalau begitu. Pak Frega, jadi ini banyak dipertanyakan publik begitu ketika isu efisiensi semakin menguat, banyak lembaga yang juga merespon. Bagaimana Kemenhan menjawab itu, Pak? Soal efisiensi tapi ada pelantikan 6 orang begitu, Pak Frega. ya terima kasih Mas. Sebelumnya saya klarifikasi, jadi untuk staf khusus yang diangkat oleh Kementerian Pertahanan, ini ada 5 Mas, bukan 6, dan tentunya melalui proses ya, karena untuk diangkat sebagai staf khusus kita memerlukan juga keputusan Presiden, sehingga melalui Setnek yang diajukan Presiden dan setujui. Nah memang terlepas adanya efisiensi, kebutuhan staf khusus sendiri menjadi kebutuhan organisasi yang memang diatur oleh Perpres 140 tahun 2024, di mana setiap kementerian itu diberikan kewenangan untuk mengangkat paling banyak 5 orang staf khusus. Nah, staf khusus ini sendiri diangkat memang karena memiliki keahlian yang memang tidak tercakup dalam organisasi kementerian. Sehingga kemarin Kementerian Pertahanan, di mana Bapak Menhan Syafri Samsudin mengangkat 5 staf khusus, baik dalam konteks bidang diplomasi pertahanan, kemudian tata negara, kedaulatan NKRI, ekonomi pertahanan, dan tentunya yang saat ini cukup penting adalah komunikasi sosial dan publik, di mana Bapak Deddy Corbusier diangkat sebagai staf khusus Menhan di bidang tersebut, Mas. Baik, artinya Jadi Kemenhan menjawab bahwa ada urgensi begitu ya? Mengapa kemudian 5 ya, staf sus dan 1 asisten ini begitu, Pak? asisten khusus Menhan, betul. Ya, memang pengangkatan ini merupakan kebutuhan organisasi. Bila dilihat dari kementerian-kementerian lain, baik itu kementerian koordinator ataupun kementerian, itu memang sudah jauh-jauh hari diangkat beberapa staf khusus, dan bahkan ada di lingkungan seperti di Kementerian Komdigi, itu juga ada public figure. Jadi memang ini merupakan proses melalui pengkajian dan keputusan Pak Menhan, namun bukan keputusan sepihak, karena tadi saya sampaikan ya, prosesnya itu harus mendapatkan Kepres sehingga bisa diterbitkan dan diangkat di proses secara resmi. Nah, Oke, tentunya berbicara tugas pokok Kementerian Pertahanan sendiri, kita menjaga kedaulatan, ada pertimbangan-pertimbangan di mana kita juga membutuhkan staf khusus di bidang komunikasi sosial dan publik tadi. oke, baik. Sebelum jauh ke sana, Pak Frega, saya akan ke Pak Fahmi terlebih dahulu. Jadi Pak Fahmi, ada yang kemudian mengatakan, salah satunya adalah Ketua Banggar DPR, Pak Said Abdullah, mengatakan kurang etis dan kurang bijak kemudian pelantikannya sekarang. Bagaimana Anda melihat, tadi Pak Frega sudah mengatakan ada urgensinya untuk 5 staf sus dan 1 asisten khusus begitu, Pak Fahmi? Iya, iya. Yang pertama peran staf khusus seperti ini kan sebenarnya sudah ada sejak masa Menteri Pertahanan sebelumnya ya Prabowo Subianto ya dalam masa Pak Prabowo itu apa sudah ada staf-staf yang ditunjuk untuk menjadi bagian dari struktur yang memperkuat fungsi komunikasi dan penanganan isu-isu strategis terkait pertahanan ya. Nah, karena itu saya kira penunjukan Deddy Corbuzier ini ya bisa dilihat ya sebagai langkah lanjutan dari kebijakan sebelumnya ya untuk lebih memperkuat komunikasi sosial dan publik di Kemenhan. Persoalan etis ini sebenarnya kan Kementerian Pertahanan ini kan termasuk yang agak belakangan ya pemrosesan pengangkatan staf khususnya ya kementerian-kementerian lain banyak yang sudah lebih dulu memiliki menunjuk 5 orang staf khusus sebagaimana yang diatur di Perpres gitu ya. Nah, jadi kalau saya melihat sih eh, kebetulan ini beriringan dengan berbagai isu yang terkait dengan penghematan anggaran sehingga isu ini menjadi menonjol. Tapi sebenarnya saya kira ini langkah lanjutan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang terutama urgensinya adalah untuk memperkuat komunikasi sosial dan publik di Kementerian Pertahanan. Kita tahu Kementerian Pertahanan ini isunya sangat seringkali sangat sensitif dan strategis sehingga diperlukan juga strategi-strategi komunikasi yang
relevan yang terkait dengan upaya untuk bisa memberikan pemahaman yang utuh, yang tepat kepada masyarakat dari segala lapisan, tidak hanya di level para pemangku kebijakan ataupun Mhm. pemangku kepentingan, tapi juga di level di level publik secara luas begitu, sehingga kehadiran Deddy Corbuzier ini bisa dianggap ya relevan ya dalam Oke. konteks kemampuannya untuk menangani isu-isu yang memerlukan perhatian khusus ini. Oke, kalau kemudian, memang seperti itu Anda mengatakan tadi, sensitif begitu, kemudian, krusial yang kemudian, disampaikan isu pertahanan ini, seberapa itu tepat ketika memang, dari pesohor begitu? Memang kita tahu selama ini, sudah ada kerjasama begitu, antara Deddy Corbuzier dan Kementerian Pertahanan, tapi seberapa itu juga, selama ini bisa kita lihat tepat untuk menyampaikan dan membumikan pesan itu ke masyarakat, Pak Fahmi? Iya, yang pertama dari sisi komunikasi publik ya, Kementerian Pertahanan ini kan bertanggung jawab, tadi saya katakan di bidang pertahanan butuh komunikasi yang cepat dan efektif terkait dengan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik ini tadi. Ya, jadi Deddy Corbuzier ya saya kira dengan keahlian dan pengalamannya, pengaruhnya di dunia media sosial, dunia digital gitu ya, bisa memberikan perspektif baru yang mendukung kementerian dalam merancang strategi komunikasi yang lebih terintegrasi, lebih relevan dengan audiens masa kini gitu Hmm. ya. Yang kedua, ini terkait juga dengan fleksibilitas dan efektivitas operasional. Kalau seperti kita lihat diatur dalam Perpres, staf khusus itu kan punya keleluasaan untuk memberikan masukan kepada menteri mengenai berbagai isu tanpa terikat pada struktur organisasi yang baku. Kalau Pak Frega mungkin kan dia terikat, dia sebagai Kepala Birohumas terikat dengan struktur organisasi yang bagus. Sementara keberadaan staf khusus seperti Om Deddy Corbuzier ini, saya kira ini akan berpotensi bisa mengisi celah komunikasi dan memberi kontribusi yang diperlukan gitu ya dalam rangka menyampaikan informasi yang cepat, tepat dan lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai platform. Gitu. Oke, baik baik. Saya tanyakan ke Pak Frega kalau begitu. Jadi kalau Pak Fahmi mengatakan ada celah komunikasi, seberapa kemudian pertimbangan dari Kementerian Pertahanan menjadikan Deddy Corbuzier untuk staf sus di bidang komunikasi sosial dan publik begitu, Pak Frega? Ya, jadi kalau melihat dari rekam jejak, kemudian keahlian dari Pak Deddy Corbuzier sendiri, sebagai tadi pesohor, influencer di media sosial, followernya yang sudah puluhan juta, tentunya ini menjadi sebuah aset tersendiri. Dan kalau kita lihat rekam jejak Pak Deddy Corbuzier ini dalam 2 tahun terakhir, kan ditugaskan juga sebagai duta bela negara. Sehingga untuk isu-isu yang berkaitan dengan bidang pertahanan, terkait bela negara dan komponen cadangan, Pak Deddy Corbuzier sendiri sudah punya pemahaman sehingga tidak memulai sesuatu dari yang baru. Kemudian terkait tadi masalah pesohor, memang di kementerian-kementerian lain kan juga ada beberapa pesohor seperti misalnya di Komdigi ya ada Ibu Ralinsyah. Tentunya ini bukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang perlu dipermasalahkan karena pertimbangan kita mengangkat staf khusus tadi adalah kebutuhan organisasi di mana tadi disampaikan Mas Khairul Fahmi sesuai Perpres 140 2024 memiliki fleksibilitas karena dengan keahliannya yang tidak dimiliki oleh organisasi sehingga diangkat dan bisa memberikan pertimbangan saran secara khusus kepada Menhan sesuai dengan bidang penugasan. Mhm. Dan bukan hanya Pak Deddy Corbuzier saja kemarin yang diangkat dan dilantik, tapi ada 4 orang staf khusus lain Oke, dalam bidang diplomasi pertahanan misalnya, dan bidang-bidang lainnya sampai dengan ekonomi pertahanan dan tentunya komunikasi sosial dan publik yang sekarang menjadi salah satu komponen penting ketika kita melakukan diseminasi informasi. oke, Nah, baik. terkait dengan yang formal tadi disampaikan Mas Khairul, memang nantinya ada penguatan yang dilakukan oleh Mas Deddy Corbuzier. Demikian, Mas. Oke, baik baik. Kita akan lihat, bagaimana setelah ini. Terima kasih. Waktu dari para narasumber ada Pak Khairul Fahmi, pengamat militer, serta Pak Frega Wena, jubir Kementerian Pertahanan telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu semuanya. Selamat sore.